Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Jadi selamat datang sebelumnya di video pembahasan aku kali ini. Di sini aku pengen membahas salah satu topik yang penting, cukup relevan di kehidupan kita saat ini, yaitu pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Nah, dan kita juga bakal membahas nih bagaimana konsep ini tuh dipahami dalam hubungan internasional. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, isu pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tapi juga tentang bagaimana dunia itu bisa berkolaborasi untuk membangun masa depan yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Nah, seperti yang kita tahu, saat ini dunia itu dihadapkan pada berbagai tantangan besar seperti perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, krisis pangan, konflik global, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, semua masalah ini nggak bisa tuh diselesaikan oleh satu negara aja. Nah, karena itu penting banget untuk melihatnya tuh dari perspektif hubungan internasional. Nah, di video ini kita nih bakal membahas 3 pertanyaan utama yang dikasih sama Prof. Angel, yaitu yang pertama, apa itu pembangunan berkelanjutan? Nah, yang kedua, mengapa isu pembangunan berkelanjutan ini penting dalam studi hubungan internasional? Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan pembangunan berkelanjutan di dunia dalam 3 tahun terakhir? Nah, lengkap dengan contoh nyatanya dari berbagai negara. Nah, pertama tuh kita mulai dulu dari pertanyaan pertama, apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Jadi, pembangunan berkelanjutan itu bisa didefinisikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, konsep ini tuh muncul pertama kali dalam laporan Brundtland pada tahun 1987 yang diterbitkan oleh World Commission on Environment and Development berjudul Our Common Future. Nah, konsep ini menekankan bahwa pembangunan itu harus berdiri di atas 3 pilar utama. Nah, yang pertama itu ada ekonomi, yaitu pembangunan atau pertumbuhan yang stabil dan inklusif. Dan yang kedua itu sosial, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan. Dan yang ketiga itu ada lingkungan, yaitu perlindungan terhadap alam dan sumber daya alam yang terbatas. Nah, ketiganya ini, 3 pilar utama ini tuh harus berjalan secara seimbang. Jika pembangunan ekonomi menyebabkan kerusakan lingkungan atau menimbulkan ketimpangan sosial, maka itu bukanlah pembangunan berkelanjutan. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, mengapa sih isu pembangunan berkelanjutan ini penting dipelajari dalam bidang hubungan internasional? Nah, jadi sebenarnya jawabannya itu sederhana aja, tapi ini sifatnya sih lebih mendalam gitu. Nah, karena apa ya, pembangunan berkelanjutan ini, dia ini bersifat global, lintas batas, dan saling terhubung. Karena misalnya ada masalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim di satu negara nih misalnya. Nah, itu bisa berdampak kepada cuaca, perdagangan, hingga stabilitas politik di negara lain. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari perspektif teori hubungan internasional, ada beberapa cara dalam memahami hal ini. Nah, yang pertama aku pengen bahas dari sudut pandangnya realisme. Nah, kalau dari sudut pandang realisme itu, negara itu tetap melihat pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari kepentingan nasional. Misalnya nih, negara maju menggunakan isu lingkungan untuk memperkuat posisi diplomatik atau melindungi industri domestik mereka. Atau contoh lainnya itu kita ambil dari perspektif liberalisme. Nah, kalau dari perspektif liberalisme, pembangunan berkelanjutan itu adalah contoh nyata dari pentingnya kerjasama di dunia internasional. Nah, makanya ada organisasi internasional kayak PBB, Bank Dunia, dan Uni Eropa yang menjadi sarana kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama melalui mekanisme seperti Paris Agreement atau Agenda 2030.
Nah, dan dari teori yang terakhir yang pengen aku kasih contoh itu konstruktivisme. Nah, kalau yang dimana kalau konstruktivisme ini dia melihat bahwa isu ini tuh adalah hasil dari norma dan nilai global yang dimana identitas dan kesadaran bersama masyarakat dunia itu mendorong tindakan kolektif untuk melindungi bumi. Nah, jadi mempelajari pembangunan berkelanjutan dalam konteks hubungan internasional itu bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang bagaimana aktor-aktor global itu berinteraksi, bernegosiasi, dan membentuk norma baru di dunia internasional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu perkembangan pembangunan berkelanjutan di dunia dalam 3 tahun terakhir. Nah, kalau kita lihat nih, salah satu negara yang patut menjadi contoh kita tuh adalah Denmark. Nah, menurut Sustainable Development Report pada tahun 2024, oleh Sustainable Development Solution Network (SDSN), Denmark ini menempati peringkat pertama dunia nih dalam pencapaian SDGs. Nah, lebih dari 60% kebutuhan listrik nasional Denmark itu sudah berasal dari energi terbarukan, terutama turbin angin lepas pantai. Nah, mereka juga nih memiliki Green Tax Reform yang memberi insentif bagi perusahaan untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke teknologi hijau. Nah, lalu ada pun negara yang kedua nih. Negara kedua yang menarik banget buat dibahas itu adalah Finlandia. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, Finlandia itu sukses menerapkan kebijakan sirkular ekonomi atau ekonomi sirkular yang berfokus pada penggunaan kembali sumber daya dan pengurangan limbah. Nah, sejak tahun 2023 nih, Finlandia itu berhasil menurunkan limbah rumah tangga sebesar 35% dan terus mendorong industri itu untuk beralih ke bahan baku yang ramah lingkungan. Nah, selain dari negara-negara maju, tadi kan yang kita ngomongin tuh banyak banget mostly negara-negara maju, Denmark, Finlandia, negara-negara Skandinavian. Nah, kalau dari contohnya nih, negara berkembangnya tuh ada dari Kenya. Nah, Kenya itu dia itu salah satu pelopor atau pemimpin energi hijau di Afrika. Nah, karena lebih dari 85% listriknya itu berasal dari energi terbarukan, terutama panas bumi atau geothermal energy. Nah, yang dimana Kenya ini juga menjadi salah satu negara pertama yang melarang penggunaan kantong plastik secara nasional sejak tahun 2019. Dan kebijakan itu tuh masih berjalan efektif sampai sekarang. Nah, kita juga bisa melihat nih kemajuan di Jerman. Misalnya Jerman tuh dengan program Energiewende yang menargetkan penghapusan batu bara pada tahun 2030, serta Costa Rica ini juga dia mencapai hampir 100% energi hijau dengan mengandalkan tenaga air dan angin. Jadi secara global, menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa investasi internasional dalam energi terbarukan itu telah mencapai lebih dari 600 miliar dolar Amerika Serikat, yang dimana ini tuh naik signifikan dibandingkan tahun 2021. Namun tentunya tak dapat dipungkiri masih ada tantangan-tantangan besar terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menghadapi keterbatasan dana, teknologi, dan kapasitas secara institusional. Baik, jadi dari diskusi yang udah kita lakukan tadi, kita sudah menjawab kurang lebih 3 pertanyaan dan kita membahas secara singkat, jawaban-jawabannya secara singkat. Kita tuh juga dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya pembangunan berkelanjutan itu adalah konsep yang menghubungkan kepentingan manusia, negara, dan planet secara bersamaan. Nah, isu ini tuh nggak bisa dipisahin dari politik global karena menyangkut keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab antar negara.
Nah, kalau dalam konteks HI atau hubungan internasional, pembangunan berkelanjutan itu mengajarkan kita 3 hal penting. Nah, yang pertama, pentingnya solidaritas global dalam menghadapi masalah bersama. Lalu yang kedua, kebijakan luar negeri itu harus semakin berpihak pada keberlanjutan dan keadilan lingkungan. Dan lalu yang ketiga, bahwa kerjasama internasional itu bukanlah pilihan, teman-teman. Jadi ini tuh kerjasama internasional itu adalah suatu keharusan moral dan strategis untuk menjaga masa depan bumi. Seperti kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang dimana beliau bilang, "There is no planet B, we have to make this one work." Dan jadi kalau diartikan itu, tidak ada planet cadangan, kita harus membuat planet ini tetap layak huni. Jadi sebagai mahasiswa dan calon analis hubungan internasional, kita punya tanggung jawab untuk memahami, mengkritisi, dan ikut mendorong agenda pembangunan berkelanjutan agar benar-benar menjadi arah kebijakan global yang inklusif. Karena pada akhirnya pembangunan berkelanjutan itu bukan hanya tentang apa yang kita bangun, tapi juga tentang bagaimana dan untuk siapa kita membangunnya. Baik, teman-teman, mungkin cukup sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye.